Untuk tanaman cabai agar pertumbuhan tidak kerdil, tangkai tidak kecil, bunga dan buah tidak mudah rontok, lengket, dan pertumbuhan cepat subur ya teman-teman. Kulit nanas ya teman-teman bisa jadi solusi limbah dari kulit nanas, dan kandungannya itu ada beberapa manfaat untuk tanaman cabai. Ada kalium, fosfor, seng, boron, dan ada beberapa zat yang lainnya. Limbah dari kulit nanas ini yang saya akan gunakan hasil kupasan dari satu buah kulit nanas ya teman-teman. Lalu saya akan olah dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Jangan lupa ya teman-teman, gunakan alat penghalus seperti ini, jublek yang saya akan gunakan atau lompang batu. Dan jika punya alat penghalus seperti blender bisa menggunakan alat seperti itu ya teman-teman untuk menghaluskannya. Dikarenakan saya belum punya alat penghalus seperti blender, jadi cara manual yang saya akan gunakan menggunakan jublek atau lompang batu. Jangan sampai tanaman cabai kita kekurangan unsur hara, zat seng ya teman-teman. Biasanya kalau kekurangan zat seng, pertumbuhannya itu kerdil, tangkainya kecil ya teman-teman, tidak besar juga tidak subur. Gunakanlah pupuk cara seperti ini ya teman-teman, memanfaatkan limbah dari kupasan kulit nanas agar tanaman cabai kita itu subur, pertumbuhan cepat, dan bunga buah tidak mudah rontok mulus sampai panen ya teman-teman. Dikarenakan dari kulit nanas ini mengandung unsur hara, kalium, fosfor, dan boron ya teman-teman. Sangat bagus sekali untuk tanaman cabai. Apalagi akan saya kombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya, kekuatannya akan lebih bagus lagi. Lalu setelah ini ya teman-teman, kalau sudah selesai dengan tahap penyincangan, penyayatan seperti ini, langsung saja ditumbuk seperti ini. Kalau cara manual harus memerlukan ekstra waktu yang lama ya teman-teman, beda menggunakan alat penghalus seperti blender, lebih cepat, enak waktu memprosesnya seperti ini. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman jika ada saran dari isi video kali ini atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk, dan perkebunan ya teman-teman, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Jadi mohon disimak saja ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang saya akan gunakan. Awas jangan sampai keliru ya teman-teman, mohon disimak sampai selesai. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan, untuk melarutkan dari hasil tumbukan kulit nanas tersebut, persiapkan air bersih ya teman-teman. Air bersih, air biasa, menggunakan wadah apa saja, yang penting yang digunakan airnya itu berukuran 5 liter. Cara penyampaian dari video ini berukuran kecil ya teman-teman, walaupun berukuran kecil hanya 5 liter, nantinya bisa banyak ya teman-teman, dikarenakan akan saya sandingkan lagi. Jadi mohon disimak ya teman-teman agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Seperti biasa diaduk terlebih dahulu seperti ini sampai tercampur merata menjadi satu berserta air. Dan jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain belum berhasil, belum maksimal, tidak sesuai yang diharapkan ya teman-teman, bisa menggunakan cara seperti ini untuk memberikan nutrisi merawat tanaman cabai agar tumbuh tidak kerdil, tangkai tidak kecil, bunga buah tidak rontok, agar pertumbuhan cepat subur ya teman-teman. Lalu setelah ini di sini saya akan menambahkan 1 butir telur ayam ya teman-teman untuk campuran bahan keduanya. Telur ayam ini kandungannya sangat bagus, mengandung kalsium dan vitamin dan beberapa manfaat yang lainnya untuk tanaman cabai ya teman-teman. Jadi kalium itu untuk mengatasi tanaman atau bunga pada buah cabai tidak mudah rontok. Cukup 1 butir telur ayam saya teman-teman, dikarenakan sudah ditopang kekuatannya menggunakan bahan yang lain, jadi cukup 1 butir telur ayam. Lalu di sini saya melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Saya hancurkan terlebih dahulu dari 1 butir telur ayamnya sebelum melarutkan menjadi 1.
Nah, kalau sudah selesai langsung saja dituangkan seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai usahakan diaduk lagi sampai tercampur merata menjadi satu dari kedua bahan tersebut. Dan untuk cara menggunakannya nanti kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, tahap demi tahap sudah dilakukan. Ini untuk dikocorkan ya teman-teman, bukan untuk dispraykan melainkan untuk dikocorkan ke bagian akar tanaman cabai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika bermanfaat boleh di-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Juga untuk yang sering menonton channel saya ini, terima kasih ya teman-teman, semoga rezekinya dimudahkan urusannya. Terima kasih atas supportnya. Lalu untuk campuran bahan berikut di sini saya akan menggunakan M4 ya teman-teman. Ini yang lagi viral nih, M4 nih. Ini cara pengalaman saya ya teman-teman yang sudah saya coba terlebih dahulu. Cukup menggunakan satu tutup botolnya saja ya teman-teman untuk dilarutkan ke dalam racikan 5 liter seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai, langkah demi langkah sudah dilakukan, semua bahan sudah tercampur merata berserta air 5 liter ya teman-teman. Jadi sebelum digunakan itu harus difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, sekitar seminggu atau 8 hari. Untuk cara memfermentasikannya itu bisa menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman, seperti botol air mineral bekas atau ember yang ada tutupnya. Ini cara saya ya teman-teman untuk cara memfermentasikannya menggunakan jeligen seperti ini. Kalau sudah selesai dituangkan semua langsung ke dalam jeligen seperti ini, tertutup rapat, lalu diamkan di tempat yang teduh ya teman-teman, seperti itu. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi ya teman-teman, hasil dari pupuk itu bisa disandingkan dengan air 10 liter. 5 liter pupuk yang sudah difermentasi yang sudah jadi bisa disandingkan dengan air 10 liter ya teman-teman. Dan langsung saja digunakan secukupnya ke tanaman cabai yang mau dipupuk. Jadi takaran untuk pemupukannya itu bisa disesuaikan saja secukupnya. Lebih banyak lebih bagus ya teman-teman menggunakan pupuk ini. Dan usahakan harus dengan rutin cara menggunakan pupuk ini seminggu sekali ya teman-teman, cara menggunakannya, pengocorannya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.